Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bihi warahmatullahi nasta'in wa ala wabarakatuh. umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Fatih lagi itu ya, lagi main sama Bang Obo ya. Ya, Iya, puasa kan? Tapi puasa ya. ya, Iya. Ya di open videonya ya, biar ustazahnya ngelihat. Heeh. Biar nggak ngelihat apa satu-satu yang mana yang ini hadir kayak gitu. Ya, langsung dari videonya. Oh ini hadir berarti. Baik. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai materi kita baca surat Al-Fatihah bersama. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah kita ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik ikut membaca juga, jangan diem ya. Abang Oboy diem, Kakak Alfia diem, Kakak Humaira diem. Oke, yuk sekali lagi yuk baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Malik yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal Siratal ladzina ladzina an'amta an'amta 'alaihim ghairil ghairil maghdubi maghdubi alaihim 'alaihim waladdallin. waladdallin. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Kita akan memulai hari ini materi ini tentang toharoh. Tentang apa adik-adik? Toha, toharoh. Oke ya? Toharoh. Diingat-ingat istilahnya toharoh. Seperti ini. Toharoh. Ya. Murojaah buku Mabadi Fiqhiyah ya pekan lalu tentang toharoh. Nah untuk murojaahnya ini Ustazah sudah rangkum di bab toharoh. Kita pakai rangkuman Ustazah dulu, baru kita kembali ke buku Mabadi Fiqhiyah. Oke? Ada istilah toharoh seperti ini tulisannya toharoh. Kalau adik-adik mendengar istilah toharoh itu gampangannya artinya bersuci. Apa artinya? Bersuci. Oke ya, toharoh itu artinya bersuci, bersih-bersih. Oke, bersih-bersih. Oke. Nah, toharoh sendiri maksudnya apa? Toharoh itu adalah melakukan sesuatu, ya, melakukan sesuatu. Kalau melakukan sesuatu itu berarti activity, ada perbuatannya, ada something yang kita perbuat. Melakukan sesuatu yang dengan toharoh tersebut, sholat menjadi boleh atau sah. Oke ya. Jadi toharoh itu gampangannya ya kan melakukan sesuatu agar sholat kita itu sah gitu gampangannya. Nah, agar sholat kita menjadi sah atau boleh, maka sesuatu yang kita kerjakan itu apa? Seperti berwudu. Oke ya? Untuk menghilangkan hadas kecil, maka kita perlu berwudu. Nah, berwudu itu dinamakan toharoh. Untuk menghilangkan hadas besar seperti apa? Hadas besar seperti kalau perempuan mens, haid. Nah, kalau sudah selesai haid, maka dia wajib mandi. Mandi besar atau mandi wajib. Oke ya. Kenapa? Karena haid adalah salah satu, oke, salah satu penyebab atau salah satu hadas besar. Salah satu dari hadas besar itu haid.
Contohnya lagi selain haid apa? Keluar mani. Nah, bagi laki-laki biasanya keluar mani. Nah, keluar mani ini maka setelah melihat mani, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu, kemudian mandi wajib. Kemudian mandi wajib, ya. Itu hadas besar. Itu namanya toharoh. Baik, oke ya. Jadi toharoh itu adalah melakukan sesuatu yang dengannya sholat menjadi boleh. Atau selain sholat seperti apa? Selain sholat ya seperti baca Quran yang tadinya nggak boleh karena haid. Wanita haid nggak boleh baca Quran. Nah, kalau sudah mandi, oke, sudah suci dan sudah mandi wajib, maka dia boleh membaca Al-Quran. Oke ya. Seperti apa lagi? Seperti tawaf. Adik tahu kan tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah. Kalau lagi umroh atau haji, nanti ada rukunnya. Rukun umroh atau rukun haji itu tawaf. Oke, salah satunya adalah tawaf. Nah, tawaf itu harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi, kalau adik-adik sedang tawaf nih, kemudian kentut, ya kan? Maka tawafnya harus berhenti, kemudian harus wudhu lagi, baru dilanjut tawafnya. Tawaf itu berapa kali putaran ya? 7 kali putar, 7 kali putaran. Baru 2 kali putaran terus kentut, ya, nggak boleh dilanjut, nggak sah tawafnya. Oke. Nggak mafi faidah, useless kalau kentut kemudian dilanjut tawafnya. Maka harus bagaimana? Keluar, kemudian wudhu, kemudian dilanjut tawafnya, yaitu putaran ketiga. Kayak gitu. Tawaf seperti sholat, nggak boleh atau maaf harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Nah, untuk wudhu dan mandi wajibnya itulah yang dinamakan toharoh. Yang dinamakan apa? Toharoh. Begitu pula menghilangkan najis. Ya kan, di badan kita ada najisnya. Oke, di badan kita ada najisnya, maka kita perlu hilangkan itu najisnya. Seperti apa sih yang pernah kita ketahui? Najis salah satunya ada pipis. Oke, pipis atau ya kan? Itu harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, menghilangkan najis itu dinamakan toharoh. Oke, atau di badan kita, selain di dalam diri kita, di badan kita, misalnya tadi di badan kita, atau di pakaian kita. Pakaian kita kena pipis juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Atau tempat untuk kita sholat, ya. Kita sholat di sini misalnya, sajadahnya atau tempatnya lantainya, kalau kita nggak pakai sajadah. Oke ya, terus kena najisnya, maka kita bersihkan najis tersebut. Nah, itu dinamakan tohar. Biar apa sih toharoh itu? Biar sholatnya menjadi sah. Oke, menjadi boleh. Oke, karena kalau ada sesuatunya tadi yang menghalangi sholat, sahnya sholat, ya, maka nggak sah sholatnya. Oke, kita sholat dalam keadaan haid, nggak sah, bahkan haram. Kita sholat dalam keadaan wudhu, sholatnya nggak sah. Nah, bagaimana caranya untuk biar sah? Perlu dengan toharoh. Raise hand dulu, paham ya dari sini ya? Toharoh, baik. Jadi istilahnya toharoh itu bersuci. Toharoh itu bersuci. Oke ya, toharoh ya, at-toharoh bersuci. Kemudian, nah, kenapa sih Islam, agama kita tuh Islam? Kenapa agama Islam kita ya menyuruh untuk bersuci? Tentunya banyak sekali hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau memerintahkan sesuatu atau melarang kita untuk mengerjakan sesuatu, pasti ada hikmahnya. Ya, jadi nggak boleh. Kenapa sih harus sholat terus? Nggak boleh seperti itu. Allah tahu ada hikmah di situ. Ya, ada kebaikan di situ. Kenapa kok kita nggak boleh minum khamr misalnya, minum arak atau yang orang mabuk-mabuk itu? Kenapa kok diharamkan? Pasti ada kemaslahatan buat kita. Ya, untuk menjaga akal kita biar akal kita tetap sehat. Oke, begitu pula dengan toharoh. Kenapa sih kok Allah memerintahkan kita untuk bersuci? Ya, tentunya yang pertama karena kita ini manusia, ya, makhluk Allah. Kita manusia, ya, makhluk Allah yang suka bersih. Coba kalau kita melihat sesuatu yang jorok, yang kotor, kita kita pasti akan ih, nggak suka, jijik, gue.
kayak gitu. Naluri kita, ya, fitrah kita pasti akan gitu. Nggak mau deket-deket. Nah, itu fitrahnya manusia tuh sebenarnya suka yang bersih. Oleh karena itu, kenapa kok Allah Ta'ala menyuruh kita bersuci, membersihkan diri? Paham ya? Karena ya pada dasarnya manusia secara naluriahnya itu suka yang bersih, ya, dan merasa jijik terhadap yang kotor-kotor. Ya enggak? Kalau pasti ada yang jijik. Siapa di antara kita kalau ada yang sesuatu yang jijik? Wow, asik banget. Kayak gitu. Enggak kan? Pasti, kayak gitu. Pengen cepet-cepet dibersihin. Kemudian juga hikmahnya juga menjaga kehormatan dan wibawa seorang muslim. Kita itu diperintahkan untuk bersuci. Ketika ada orang teman kita nggak bersih misalnya, ya kan, pakai pakaian yang kumel, kemudian bau, kemudian pokoknya jorok lah, pasti kita akan bilang, ih jorok banget sih orang itu, kayak gitu. Pasti kita remehin, ya kan, kita akan bully, orang itu lo bau banget sih, apa nggak pernah mandi ya, kayak gitu. Ya kan? Karena pada dasarnya kita manusia itu suka yang bersih. Makanya kenapa kok Islam memerintahkan kita untuk berbersih, untuk suka bersih-bersih. Ya enggak? Untuk suka bersih-bersih. Berbeda kalau, oh Masya Allah ini, Abang Aska Oboy, yang adiknya Abang Aska siapa? Oboy ya? Iya, tuh lihat bajunya rapi, pakai disdasar, ya kan ganteng, ya kan kayak gitu. Ustazah juga seneng tuh, masya Allah, ya kan kayak gitu. Nah, apa namanya pada dasarnya kita suka melihat sesuatu yang rapi, yang bersih, yang enak dipandang. Nah, kayak gitu. Oke ya. Kemudian selain itu, kenapa kok disyariatkannya bersuci? Ya, biar tubuh kita itu sehat, ya kan? Bayangkan kalau kita nggak suka bebersih, nggak suka nggak mandi, seminggu nggak mandi, bayangkan. Maaf, jangan dicoret-coret ya, Abang. Apa namanya? Jangan dicoret-coret. Ya. Ya, bayangkan kalau kita nggak suka mandi, nggak suka bebersih rumah, ya kan? Ya Allah, itu kotor, kemudian di mana-mana, ya kan? Ngelihatnya sudah nggak enak dan lagi pasti banyak kuman di situ, ya kan? Kalau sudah banyak kuman, ya, kotoran di mana-mana, maka tubuh jadi nggak sehat. Tubuh jadi nggak sehat. Oleh karena itu, yuk kita biasakan dari sekarang adik-adik dia biasakan untuk suka bersih-bersih, kemudian bersuci ya, mandi ini ya. Kemudian layak menghadap Allah dalam keadaan suci. Ya kan? Allah itu Tuhan mencipta kita, ya kan? Kita menghadap teacher aja kita apa rapi dengan baju yang bagus rapi, ya kan? Masa kita menghadap Allah dalam keadaan kotor, kan nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Ya kan? Makanya kita juga kenapa kok hikmahnya disuruh bersuci, ya kan? Karena kita biar menghadap Allah itu juga dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Karena apa? Karena Allah adalah Tuhan kita. Bisa difahami ya? Baik. Nah, kemudian media cara salah satu dengan dengan bersuci itu medianya itu dengan menggunakan air. Oleh karena itu, kita adik-adik perlu tahu pembagian air. Masya Allah, Islam itu sangat keren banget, sangat detail sekali dalam apa namanya menentukan, sangat detail menjelaskan hal-hal seperti ini. Bahkan hanya air saja yang kita kira simple saja air, tetapi ternyata dijelaskan loh adik-adik di dalam agama Islam. Oke, air ini ada pembagiannya. Oke, nah yang disebutkan air ini ada 4 pembagiannya, tapi kita cukupkan 3 saja. Oke, kita cukupkan pembagian air. Abang Hafi, tolong jangan dicoret-coret sayang. Baik, apa namanya? Kita cukupkan pembagiannya 3 saja, oke? Pembagian air. Nah, kemudian di sini disebutkan 4 ya, nggak masalah. Mau disebut 4 atau 3 nggak masalah, karena pembagian yang kedua itu masuk pembagian yang pertama, oke ya? Cuma hukumnya makruh gitu saja, tapi dia masih boleh dipakai untuk bersuci. Yuk ditulis pembagian air, pembagian air. Oke, ditulis. Yang bawa buku, bawa pen, sebaiknya ditulis ya.
Dari kemarin-kemarin seharusnya sudah ada catatannya, sudah punya bukunya untuk nulis-nulis. Oke, air yang pertama yaitu tohir mutohir. Nih, ada tulisannya tohir mutohir. Oke, tohir mutohir. Tohir mutohir apa? Tohir itu suci, artinya suci. Lawan kata dari suci, opposite-nya suci itu najis. Opposite dari suci itu najis. Kalau airnya najis, berarti yang pertama nggak boleh kita minum karena najis. Terus nggak bisa dipakai bersuci. Oke ya. Nah, lawan kata dari suci itu najis. Nah, tohir itu artinya suci. Mutohir, mutohir itu artinya bisa dipakai untuk bersuci. Dalam arti bisa kita pakai untuk menghilangkan najis dan juga bisa kita pakai untuk berwudu dan juga bisa kita pakai untuk mandi wajib atau mandi besar. Paham ya? Jadi air yang pertama yaitu suci dan mensucikan atau bahasa Arabnya tohir mutohir. Tohir mutohir. Coba bilang tohir, 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 mutohir. Tohir, mutoh. mutohir. Oke ya, ingat-ingat ya. Nomor satu tohir mutohir. Coba Abang Fatih dibilang tohir mutohir. Mana Abang Fatih? Yuk. Tohir Mutohir. Iya, lagi bertiga yuk. Tadi itu. Bertiga yuk. Tohir, mutohir. Lagi yang kompak. Tohir Mutohir. Ahsantum ya. Tohir mutohir. Tohir, mutohir. Pintar. Baik. Tohir mutohir. Oke ya. Tohir artinya suci. Mutohir bisa dipakai bersuci. Paham ya? Suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Ya. Yang bisa dipakai bersuci itu apa? Maksudnya untuk berwudu. Terus bisa untuk dipakai mandi besar. Dan bisa dipakai untuk menghilangkan najis. Ini misalnya mukenanya ustazah kena pipis. Kena pipisnya Fariha misalnya. Ya kan? Maka untuk menghilangkan najis ini harus pakai air yang tohir mutohir. Nggak bisa memakai air yang suci saja tapi nggak bisa digunakan bersuci. Air yang suci saja seperti apa? Air susu. Air susu tuh suci. Air susu itu apa? Suci. Oke ya, tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nggak bisa untuk menghilangkan najis ini. Ya, pipisnya ini yang ada di bajunya di mukenanya Ustazah nggak bisa dipakai untuk bersuci air susu itu. Dia tapi bisa diminum karena suci. Bisa difahami dari sini ya. Nah, kemudian air yang tohir mutohir itu apa? Yaitu air mutlak. Nih, air mutlak. Yuk ditulis air mutlak. Air mutlak itu ya, dia air yang bisa dipakai. Dia yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Air mutlak itu apa sih Ustazah? Air mutlak itu adalah air yang masih murni ya, murni belum terjadi, belum tercampur apapun, belum mengalami proses apapun dan tidak tercampur benda apapun, baik benda itu suci ataupun najis ya. Misalnya air di dalam botol itu, botol yang kita minum itu air mutlak. Oke, suci dan bisa dipakai mensucikan karena masih murni, belum dicampur apapun. Ya, belum dicampur dengan teh, belum dicampur dengan susu, belum dicampur dengan gula. Oke? Dan juga tidak kena najis, ya kan? Nggak kena najis, misalnya nggak kena, maaf, kotoran kucing atau kotoran tikus, ya. Nah, air mutlak ini, itulah air tohir mutohir. Paham ya dari sini ya? Nah, air tohir mutohir ini ya ada 7 ini, ada 7. Yang pertama yaitu air hujan. Air hujan itu air mutlak, air yang masih murni. Oke ya? Jadi air hujan itu bisa kita pakai untuk berwudu. Oke, bisa kita pakai untuk mandi wajib. Bisa difahami ya? Mana Abang Fatih kok hilang Abang Aska? Fatih di sini. Oh Fatih di sini. Pasti pulang. Oh, udah. Kok cepet banget? Syukran, syukran sudah menulis. Oke, baik. Air hujan, oke ya. Air hujan itu bisa kita pakai untuk berwudu, kita bisa pakai untuk mandi wajib,
kita bisa pakai untuk menghilangkan najis. Oke ya, air hujan. Jadi misalnya kita hujan-hujanan tuh, terus ada azan, langsung aja kita wudhu dengan air hujan itu sah, wudhu kita sah. Oke, bisa difahami ya. Selain air hujan, ada air laut. Oke, air laut juga boleh kita pakai untuk berwudhu. Dia suci dan mensucikan. Oke, bisa kita pakai untuk mandi wajib. Oke, bisa kita pakai untuk menghilangkan najis. Begitu pula dengan air sungai. Ya, air sungai juga. Ya, kita jebur, misalnya kita tadi maaf keluar mani misalnya. Terus kita berjebur, kita niatin menghilangkan hadas besar. Udah sah, mandi wajib kita sudah sah. Oke ya. Kemudian air sumur juga, air sumur. Kemudian air mata air, ya air mata air. Kemudian air salju juga. Ini ada arkan nih. Kemudian air nanti dipakai kakak. Oke, air air dingin yang berasal dari hujan es yang telah mencair. Ada hujan es ya. Kalau adik-adik pernah memperhatikan, ya kan hujan itu kadang ada hujan es. Nah, hujan esnya telah mencair itu dinamakan air barot. Nah, air barot itu bisa dipakai untuk bersuci dan mensucikan. Oke, airnya suci dan mensucikan. Bisa difahami ya? Jadi, itu semuanya namanya air mutlak. Nah, air mutlak itu disimpulkan menjadi kaidah yaitu mana zalaminas sama au naba'a minal ard. Air yang turun dari langit. Mana zalaminas sama, air yang turun dari langit atau air yang keluar atau muncul dari bumi. Itulah yang dinamakan air mutlak. Kalau air mutlak berarti airnya suci, nggak najis, dan bisa dipakai bersuci. Itu yang pertama. Bisa difahami ya? Oke? Yang pertama air tohir mutohir. Apa itu air tohir mutohir? Suci dan mensucikan. Seperti apa? Air mutlak. Apa saja air mutlak macamnya? Ada 7. Kaidahnya, mana zalaminas sama, air yang turun dari langit, atau air yang keluar dari bumi. Seperti apa air yang turun dari langit? Seperti air hujan, air salju, air barot. Oke, seperti apa saja yang keluar dari bumi? Ya kan? Air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Paham ya? Insya Allah ya. Oke, raise hand dulu. Baik. Kemudian yang kedua ini sebenarnya bagian dari yang pertama, ya. Cuma hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh saja, tetapi masih bisa dipakai untuk bersuci, ya. Dihukumi makruh, tetapi masih bisa dipakai untuk bersuci. Ini enggak semua air dianggap air musyammas, enggak. Contohnya hanya yang makruh, dia suci, tohir, dia suci, tapi bisa dipakai bersuci, ya. Cuma dia makruh hukumnya kenapa? Ya, karena air itu sangat terlalu panas ya, berada di negeri yang sangat panas. Kemudian air itu ditempatkan di wadah atau bejana yang terbuat dari selain emas dan perak. Seperti wadahnya itu terbuat dari besi atau aluminium. Wadah besar tapi terbuat dari besi, kemudian dimasukin air, kemudian airnya terkena matahari di negeri yang sangat panas sekali. Nah, itu air namanya air musyammas. Air musyammas itu yang sangat kayak gitu kondisinya itu makruh untuk kita pakai untuk berwudu kalau kena badan kita itu makruh. Tapi kalau dipakai dipakai yang lainnya nggak masalah, nggak makruh. Oke ya, tapi walaupun seperti itu tetap bisa kita pakai untuk suci mensucikan. Oleh karena itu, ada dalam buku-buku ya membagi air tuh hanya 3 saja. Yang tohir mutohir makruh ini dianggap yang pertama, nggak masalah. Oke ya, dijadikan satu. Paham ya? Sekarang yang kedua, tohir ghair mutohir. Yuk bilang, tohir, 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 ghair, 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 mutohir. mutahhir. Ya, tohir itu suci. Ingat, kata tohir itu suci. Ghair itu enggak. Mutohir enggak bisa dipakai bersuci. Airnya suci, tetapi tidak bisa dipakai bersuci. Airnya suci, tetapi enggak bisa kita pakai untuk berwudu. Adik-adik, airnya suci, tapi enggak bisa untuk kita pakai menghilangkan najis.
airnya suci, tapi nggak bisa kita pakai untuk mandi wajib. Itu namanya tohir, ghair mutohir. Nah, ini ada dua. Air tohir mutohir itu ada dua. Yang pertama ini dulu air mutaghayyir ya. Air mutaghayyir itu air yang berubah. Yang tadinya masih murni nih, masih pure air yang belum bercampur apapun, kemudian kita campur dengan gula misalnya. Akhirnya kita bilangnya apa? Air gula. Kemudian air yang masih pure air kita campur dengan teh. Makanya kita bilangnya apa? Air teh. Ya enggak? Atau air yang kita campur dengan kopi. Kita manggilnya apa? Air kopi. Ya enggak? Nah, bikinin kopi dong Kakak Alfiah kayak gitu atau bikinin teh dong kayak gitu. Nah, tehnya atau air kopi atau air teh ini statusnya suci. Statusnya apa Adik-adik? Suci. Kalau nggak suci kita nggak boleh minum. Karena itu suci maka boleh kita minum. Paham ya? Nah, statusnya suci, tetapi ghair mutohir. Nggak bisa kita pakai untuk bersuci. Paham ya? Nggak boleh kita pakai untuk bersuci dalam arti air teh itu walaupun banyak tehnya, nggak bisa kita pakai untuk berwudu. Nggak bisa kita pakai untuk mandi wajib. Nggak bisa kita untuk menghilangkan najis. Ini ada tadi ada kena pipisnya Fariha misalnya mau kena Ustazah tadi. Terus Ustazah pakai ini hilangkan dengan air teh tadi. Nggak bisa. Oke, hilang, tapi ini masih statusnya masih najis. Ya, mau kena Ustazah statusnya masih najis. Karena untuk menghilangkan najis itu harus dengan air mutlak ya, yang suci dan mensucikan. Bisa difahami ya? Oke. Nah, kemudian, nah ini ada catatan sedikit. Tapi kalau perubahannya ringan, air tersebut tetap tohur selama nama air mutlak masih layak disematkan. Misalnya ini ada, Masya Allah, bejana, wadah besar, isinya air yang masih murni, masih pure air. Kemudian kita masukin gula sedikit doang. Ya, gula sedikit doang. Airnya masih tetap kok, masih sedikit karena banyak, ya kan? Satu kolam misalnya air masih pure, kita masukin cuma 1 sendok gula. Apakah terus kita bilang air sekolam itu menjadi air gula? Hmm? Enggak kan? Enggak. Nah, itu masih dibilang air mutlak. Oke ya? Kalau perubahannya enggak banyak, maksudnya perubahannya ringan saja, oke, itu masih dianggap suci, mensucikan. Paham ya? Ada air 1 kolam nih, 1 kolam air bersih, suci. Kemudian kita masukin gula 1 sendok doang. Apakah berubah enggak air air kolamnya itu? Berubah dengan air gula enggak? Enggak, ya enggak. Berarti ini masih suci dan mensucikan. Berbeda kalau airnya cuma 1 gelas, ya kan? Kemudian kita masukin 2 sendok atau 3 sendok gula. Nah, kemudian atau tambahin teh sekalian, ya kan? Itu kan jadi berubah. Nah, itu yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Paham ya? Kemudian yang air ghair mutohir yang kedua yaitu air mustakmal. Jadi ada dua ya, dua-dua macam ya. Ada air mutaghayyir yang berubah, ya kan? Ada yang mustakmal. Mustakmal. Air mustakmal adik-adik itu airnya sedikit ya. Pekan lalu Ustazah sudah singgung, air itu ada yang namanya air sedikit, ada yang namanya air banyak. Ada yang namanya apa? Air sedikit, ada yang namanya air banyak nih. Air sedikit itu yang bagaimana? Air sedikit adalah yang kurang dari 2 kulah. Ditulis air, dinamakan air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kulah. Oke, 2 kulah itu seberapa? 2 kulah itu, nah ini ditulis nih. Oke, nih bentar. Air yang kurang dari 2 kulah itu sekitar 216 liter. 216 liter. Sebenarnya 216 liter tuh banyak ya. Tetapi dalam istilah fikih itu kalau kurang dari 216 liter itu dianggap air sedikit. Oke ya. Oke, masih dianggap air sedikit dalam istilah fikih. Oke ya, walaupun kelihatannya banyak itu ya, 200 liter itu sudah banyak ya kan. Tetapi dalam istilah fikih dianggap air yang sedikit. Oke ya. Nah, air sedikit itu adalah yang kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Kurang lebih 216 liter.
Kemudian air banyak itu yang berapa? Air banyak itu adalah yang mencapai 2 kula, yaitu 216 liter kurang lebih, atau lebih. Atau lebih 216 liter. Paham ya? Jadi air itu dibagi lagi. Ada namanya air sedikit atau ma'un kolil. Ma'un kolil. Kolil itu sedikit. Dan ma'un kathir. Kathir itu banyak. Oke ya? Sedikit itu apabila kurang dari 2 kula. Kalau banyak itu berarti 2 kula atau lebih. 2 kula itu berapa? Sekitar 216 liter. Paham ya? Nah, air mustakmal. Kembali lagi ke air mustakmal. Air mustakmal itu airnya tuh yang sedikit. Airnya air sedikit. Kemudian, air tersebut sudah digunakan untuk bersuci. Air tersebut sudah digunakan untuk bersuci, alias sudah dipakai untuk berwudu sebelumnya atau untuk mandi wajib. Katakanlah, Ustazah hanya punya air segini gitu, punya air segini saja. Oke. Kemudian, sayang, aku mau mandi wajib. Ustazah baru selesai haid. Kalau mau sholat, berarti Ustazah perlu mandi wajib. Ya kan? Tapi sayang airnya kalau Ustazah buang. Akhirnya Ustazah tadah, ya airnya yang Ustazah pakai untuk mandi wajib, Ustazah tadah di tempat yang lain. Oke ya, misalnya ini tadi ada air di sini, kemudian Ustazah tadah di tempat ini, ya kan? Pakai sedikit-sedikit, pakai gayung sedikit-sedikit, kemudian sisanya ini bekas tadi yang sudah pakai Ustazah mandi itu, Ustazah tadah di tempat ini. Nah, nah bekas ini, bekas air yang tadi yang Ustazah pakai mandi wajib tadi, ya, yang Ustazah tadah ini, itulah dinamakan air mustakmal. Namanya apa? Air mustakmal. Air mustakmal ini, ya kan, statusnya apa? Suci. Statusnya apa? Suci. Boleh kalau mau dipakai untuk cuci piring, boleh. Boleh dipakai untuk cuci baju, boleh, asalkan nggak ada najisnya. Oke ya, boleh. Boleh dipakai untuk apa ya? Misalnya untuk ngepel, asal nggak ada najisnya ya, nggak apa-apa, boleh. Karena statusnya suci. Tapi nggak bisa dipakai untuk wudhu. Ustazah nggak boleh pakai air mustakmal ini untuk wudhu. Oke ya? Tapi dipakai untuk selain berwudhu, selain mandi wajib, selain apa namanya menghilangkan najis, nggak masalah. Karena statusnya masih suci. Paham dari sini? Nah, oke ya, itu tohir mutohir. Oke, yang jadi yang pertama tadi tohir, tadi yang pertama tohir mutohir, yang kedua tohir ghair mutohir. Kemudian yang ketiga yaitu air najis. Air apa? Nah, najis. Oke ya, air najis itu tadinya airnya nggak bersih loh, airnya tadi suci loh, tapi terkena najis. Oke, terkena najis ketika volumenya kurang dari 2 kula. Ataupun meski 2 kula tetapi mengalami perubahan. Jadi gini adik-adik, diperhatikan ya. Air najis itu dibagi dua. Ya kan, dibagi dua. Air yang sedikit dengan air yang banyak. Air apa? Air sedikit, air yang banyak. Tadi sudah Ustazah jelaskan. Air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Ini ada air sedikit, air kurang dari 2 kula. Oke. Kemudian air yang banyak. Nah, yang kedua air yang mencapai 2 kula atau lebih. Jadi ada dua nih. Ya, ini kurang dari 2 kula, ini lebih, ini mencapai 2 kula atau lebih. Nah, air najis itu kapan dikatakan najis? Ini yang sedikit ini, air yang sedikit ini, apabila maaf tikus masuk. Ya kan lari dikejar kucing, kemudian tikusnya kepleset, kemudian masuk ke sini, ke wadah ini. Plek, mati. Ya kan? Nah, air ini, oke, air ini yang sedikit ini, mau dia berubah warnanya atau berubah baunya atau tidak berubah sama sekali, itu tetap najis. Airnya tetap najis. Bisa difahami ya? Airnya najis. Kalau dia kurang dari 2 kula, kemudian kena najis, masuk kemasukan najis. Dia airnya mau berubah atau tidak, berubah maksudnya apa? Baunya. Atau nggak berubah, selama dia kurang dari 2 kula, maka dihukumi najis. Kalau dihukumi najis, berarti tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tidak bisa dipakai untuk mandi wajib. Tidak bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Paham ya?
Nah, berbeda kalau tadi air yang satunya lagi yang mencapai 2 kula atau lebih tadi. Oke ya? Tadi sama contohnya, kena tikusnya dikejar kucing, kemudian tikusnya kepleset, kemudian masuk ke air yang 2 kula atau lebih ini. Maka dilihat dulu, kalau airnya nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya, maka air ini tetap suci. Berarti apa? Cukup dihilangkan saja tadi, tikusnya cukup dibuang saja. Kalau ternyata airnya nggak bau kok, nggak ada perubahan kok, airnya masih tetap kok, ya kan? Maka dianggap suci, maka masih suci. Statusnya air ini masih suci. Nah, tapi kalau ternyata kemasukan tikus tadi akhirnya mati berhari-hari, oke ya? Kemudian hmm, bau. Nah, kemudian itu warnanya juga sudah berubah. Bau airnya sudah bau juga berubah. Nah, walaupun ini sudah 2 kula atau lebih, mencapai 2 kula atau lebih, karena ada perubahan baunya atau perubahan warnanya, maka air tersebut dianggap najis. Air tersebut apa? Jadinya apa? Nah, najis. Bisa difahami ya? Coba raise hand dulu. Oke, sekarang Kak Alfia. Kak Alfia, kalau Ustazah Vina tulis di sini, misalnya, perhatikan ya. Ada air. Kelihatan nggak tulisannya? Iya. Ya. Ada air kurang dari 2 kula. Oke, kemasukan. Oke, kemasukan bangkai tikus misalnya. Pertanyaannya, apakah air ini najis atau tidak? Yuk, jawab. Air kurang dari 2 kula, kemasukan bangkai tikus misalnya. Apakah air yang kurang dari 2 kula ini najis atau tidak? Najis. Najis. Kenapa najis? Najis, betul ya, jawabannya betul najis airnya karena airnya kurang dari 2 kula. Najis. Air yang kurang dari 2 kula kalau ya terkena najis, mau dia mau dia mau airnya berubah atau tidak. Berubah itu maksudnya berubah warnanya, baunya, atau rasanya kalau mau dicicip terserah ya, berubah warna, baunya, rasanya atau tidak, maka dihukumi najis. Paham ya? Masih yuk, Kak Alfia. Ada air lebih dari 2 kula. Kemasukan masih bangkai tikus. Yuk, apakah air ini najis atau tidak? Yuk, dijawab. Kak Alfia, mana Kak Alfiahnya? Tidak. Tidak. Ya, ini nggak bisa kita bilang langsung tidak. Oke? Diperinci, diperinci dulu. Yang pertama, ya. Jadi nggak boleh kita langsung bilang tidak, nggak juga. Yang pertama, kalau airnya tidak berubah, oke, tidak berubah warnanya, baunya, rasanya, maka maka airnya masih suci. Paham ya? Paham ya di sini ya? Iya. Oke. Kemudian, tapi kalau airnya berubah, oke, berubah warnanya, bau, rasa, oke, maka airnya menjadi najis. Oke? Oke, Kakak Alfia, Abang Fatih, yang lainnya, raise hand. Jadi diperinci seperti itu, oke ya? Diperinci seperti itu. Ya, airnya kurang dari 2 kula enggak? Kalau kurang dari 2 kula, mau kemasukan najis, yaitu berubah atau tidak,
dianggap najis. Kalau kurang dari dua kula. Atau kalau mencapai dua kula dan lebih dari dua kula, ya kan? Kemasukan najis. Bangkai tikus itu najis. Oke ya. Kemasukan najis nih, maka dilihat dulu. Berubah nggak airnya? Oke, warnanya, baunya. Kalau baunya berubah, sudah bau banget ini airnya. Berarti ini sudah najis. Oke, tapi kalau nggak berubah, oke, cepet-cepet bangkainya dihilangkan, cepet-cepet dihilangkan, kemudian dirasain, hmm, dicium. Nggak bau kok, kok, masih seperti itu kok, gitu. Nggak berubah baunya jadi bangkai, nggak ada bau bangkainya, nggak ada. Berarti itu masih suci. Seperti itu. Bisa difahami insya Allah? Oke, itu namanya air air najis tadi ya. Jadi air najis diperinci airnya sedikit atau tidak. Airnya sedikit atau air banyak. Kalau airnya sedikit, apa namanya, kemasukan benda najis tuh nggak hanya bangkai, bisa darah, bisa apa namanya, anjing, babi, oke ya, homer, ya. Dan banyak nanti kita akan bahas, ya kan. Sekali kemasukan najis, mau dia berubah sifatnya atau tidak, maka tetap dihukumi najis. Adapun kalau airnya mencapai dua kula atau lebih, apabila kemasukan najis, maka dilihat dulu warnanya berubah atau tidak, rasanya berubah atau tidak, baunya berubah atau tidak. Kalau berubah, maka menjadi najis. Kalau tidak, maka tidak menjadi najis alias masih suci. Baik, oke. Yang belum paham siapa? Insya Allah, apa namanya, paham semua ya. Baik, sekarang coba Abang Fatih, Abang Fatih. Sebutkan air yang suci dan mensucikan. Oke, yuk. Kira-kira apa saja air yang suci dan mensucikan? Satu, air hujan, Oke, terus air sumur, oke, air laut, oke. eh, air hujan yang itu yang Ya, ap- yang sudah mencair. Oke, itu air ya berot. Oke, kemudian air eh, sungai. air sungai, Oke, mata air. mata air, Oke, untuk sama air hmm, sama air yang salju. air salju. Ya Ahsanta, terima kasih. Gampangannya gini, kalau nggak hafal itu tadi tujuh itu langsung saja. Air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Itu air mutlak, air suci dan mensucikan. Paham ya, insya Allah ya? Iya, Baik. Terus kalau misalnya Ustazah bilang air tadi satu gelas, Ustazah campur susu. Jadinya statusnya air apa? Air suci mensucikan, atau air suci tapi tidak mensucikan, atau air najis? air suci suci tapi tidak mensucikan. Oke, istilahnya apa? Air suci dan tidak mensucikan, istilahnya apa? Gara-gara ada susu. Oke, istilahnya kita sebutnya tohir. Ini udah Ustazah sebut ini di sini nih di screen nih. Tohir, Ghair mutahhir. ahsan tohir, ghair mutahhir. Kalau suci mensucikan istilahnya apa? Eh, Tahir mutahhir. Dihafal ya, dihafal ya. Tohir mutohir, tohir ghair mutohir, sama ma najis atau air najis. Baik, lanjutan yuk, kita lanjut. Baik. Kemudian masuk ke toharoh, jenis-jenis toharoh. Ya, kalau tadi pembagian air, sekarang jenis-jenis toharoh. Toharoh itu dibagi menjadi dua. Oke, ada toharoh itu bersuci ya, gampangnya bersuci. Dibagi menjadi dua. Bersuci dari hadas. Oke, bersuci dari hadas yang pertama. Yang kedua bersuci dari najis. Oke, bisa ditulis. Toharoh dibagi dua. Oke, toharoh dibagi dua. Yang pertama suci dari hadas dan yang kedua suci dari najis. Ini Abang Hafi bertanya, Ustazah bagaimana jika hanya berubah warnanya saja? Jadi nggak harus tiga-tiganya berubah. Kalau salah satu sudah kita dapatin berubah, oke warnanya saja berarti sudah najis. Kayak gitu, sudah mengalami perubahan. Jadi nggak harus tiga-tiganya harus terpenuhi. Paham ya?
Insya Allah, wallahu alam. Baik, ini bersuci dari hadas. Oke, pertama dulu, bersuci dari hadas. Hadas itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya hadas kecil, ada yang namanya hadas besar. Ada yang namanya hadas kecil, ada yang namanya hadas besar. Hadas kecil, hadas itu apa sih? Hadas sendiri adalah sesuatu yang i'tibari, ya, yang berada pada anggota tubuh yang menghalangi sahnya sholat dan ibadah sejenisnya. Oke, itu namanya hadas. Jadi gini, hadas itu perkara yang nggak bisa kita lihat adik-adik. Sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tetapi nggak nggak sah sholatnya kalau dalam keadaan berhadas. Itu yang pertama, dipahami dulu. Nggak berbeda dengan najis. Najis itu sesuatu yang tampak. Kayak darah. Kita kelihatan, oh ada darah tuh. Darah itu najis. Nah itu kelihatan. Tapi kalau hadas itu nggak nampak adik-adik. Kayak kentut, kita kentut. Ya kan? Nah kita berhadas kecil nih kentut. Ya kan? Nah itu adalah sifat yang ada pada diri kita. Ketika kita kentut, maka kita dinamakan hadas kecil. Kita berarti status kita berhadas kecil. Ketika kita haid, ya, keluar darah mens, ya kan? Darah mensnya itu najis dan kitanya itu hadas besar, berhadas besar. Ya, terkadang ya kan ketika kita berhadas kecil, ya kan kita diperintahkan untuk berwudu. Nah, kita nggak bisa bertanya, kentut, tapi kok disuruhnya berwudu? Apa hubungannya ya? Kayak gitu. Apa kaitannya? Kentut, tapi kita berwudunya apa namanya? Membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala. Padahal kentut itu keluarnya dari mana? Dari dubur. Ya, jadi nggak bisa kita pakai logika kayak gitu. Ya kan? Itu memang sudah diperintahnya seperti itu. Oke ya, syariatnya seperti itu. Ketika kita berhadas kecil, maka cara menghilangkan hadas kecilnya yaitu dengan berwudu. Jadi kita nggak bisa pakai nalar kita, nggak bisa pakai kita logika kita, padahal kentut. Tapi kenapa kok kita disuruhnya berwudu? Yang mana berwudu itu sama sekali nggak ada membersihkan duburnya, ya kan? Padahal dubur kan keluarnya dari kentut kan keluarnya dari dubur itu, ya kan? Angin yang keluar dari dubur, ya kan? Nggak bisa dan nggak terlihat lagi. Tapi kita diperintahkannya untuk menghilangkan hadas kecilnya itu dengan berwudu. Sama seperti misalnya udah tidur pulas. Tidur pulas juga termasuk hadas kecil. Tapi diperintahkannya dengan berwudu. Kadang logika kita nggak sampai ke situ. Tapi kita nggak boleh, kenapa? Ini cukup kita, oh seperti itu ya cara menghilangkan hadas kecilnya yaitu dengan berwudu. Nah inilah sikap kita sebagai orang yang beriman. Oke, patuh terhadap apa yang sudah diajarkan oleh agama kita. Faham ya, insya Allah ya. Nah, itu namanya hadas tadi. Nah, jadi hadas itu sesuatu yang tidak tampak, perkara i'tibari, yang sudah melekat, yang ada pada diri ini, ya kan? Tetapi tidak sah untuk mengerjakan sholat kalau tidak dihilangkan dulu hadasnya, tidak diangkat dulu hadasnya. Oke, berbeda dengan najis. Najis itu tampak, kelihatan, ya. Maka cara menghilangkannya yang harus dibersihkan. Bersihkannya dengan apa? Dengan air yang suci tadi. Air yang suci dan mensucikan. Nah, hadas itu dibagi dua. Ada yang namanya hadas kecil dan ada yang namanya hadas besar. Nanti kita pelajari hadas kecil itu apa saja ya? Yang hadas kecil, ya. Yang jelas untuk kalau kita berhadas kecil, maka cara menghilangkan atau mengangkat hadas kecil itu dengan berwudu. Oke, dengan berwudu. Kalau hadas besar, maka cara mengangkat hadas besarnya yaitu dengan mandi besar atau mandi wajib. Bisa difahami insya Allah ya. Kemudian toharoh dari najis. Ya, toharoh kan ada dua tuh. Toharoh dari hadas, hadasnya dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Kemudian toharoh dari najis. Ya, najis itu sesuatu yang kotor, yang menghalangi sahnya sholat. Lihat, kalau kita bilang najis, najis itu apa sih? Sesuatu yang kotor. Tapi nggak semua yang kotor itu menghalangi sholat, nggak. Iya, ada dibedakan. Ada yang kotor dan menghalangi sahnya sholat, itu namanya najis. Ada yang kotor tapi nggak menghalangi sahnya sholat, ya, itu berarti nggak najis. Ya, misalnya apa? Ustazah kasih contoh.
Air liur. Kita meludah. Kita meludah, maaf, kita ludah di sini misalnya, kita lihat air liur kita. Jijik nggak? Jorok nggak air liur itu? Ya kan? Iya, Kotor nggak? iya. Iya, tetapi kalau badan kita mau kena ustazah, kena air liur tadi, mau kena ini nggak jadi najis. Karena apa? Karena air liur ini hanyalah kotor, nggak menghalangi najis, nggak menghalangi, maaf, nggak menghalangi sahnya sholat. Oke ya, makanya kita perlu tahu apa saja sih benda-benda najis, ya. Najis itu sudah pasti kotor, tetapi kotornya nggak semua benda kotor itu menghalangi sahnya sholat. Oke ya, najis itu sudah pasti kotor, cuma yang kotor belum tentu najis. Oke, jadi bisa kita tulis. Yuk, kotor, najis itu kotor. Oke, najis itu kotor. Oke, tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Ditulis. Oke? Najis itu kotor, tapi tidak setiap yang kotor itu najis. Paham? Nah, kalau najis itu sudah pasti menghalangi sahnya sholat. Ustazah pakai mukena ini, mau sholat pakai mukena ini. Mukena ini terkena pipisnya Dek Fariha. Itu sudah pasti najis. Oke? Sudah pasti ini nggak boleh Ustazah pakai untuk sholat. Kalau Ustazah sholat pakai mukena ini, nggak sah sholatnya. Konsekuensinya gitu, nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah sholatnya berarti apa? Berarti harus diulang sholatnya. Harus diulang kembali sholatnya. Bisa difahami insya Allah? Nah, kemudian benda-benda najis. Makanya kita perlu mengetahui apa saja sih adik-adik yang termasuk benda najis. Karena pada dasarnya, ditulis lagi. Yuk, pada dasarnya, pada dasarnya, oke, semua benda yang kita lihat itu adalah suci. Ya, benda-benda yang kita lihat itu sebenarnya suci adik-adik. Oke ya? Nah, makanya yang perlu kita ketahui adalah apa saja benda-benda najis itu. Kalau kita sudah tahu benda najis apa saja, aman. Kita enak mau memahaminya. Paham ya? Masalahnya kalau kita nggak tahu ini benda najis atau tidak. Iya nggak? Nah, pada keseluruhan benda-benda yang kita lihat, ya kan meja kita, lantai kita, sajadah kita, ya kan kasur kita, itu semuanya suci. Oke ya? Kecuali kalau memang terkena benda-benda najis. Nah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ketahui, apa saja sih benda-benda najis itu? Baik. Nah, benda-benda najis itu ini mencangkup apa saja? Yuk, yang pertama adalah nih, khomer. Tahu khomer nggak? Khomer itu arak yang bikin mabuk. Oke, khomer, arak yang bikin mabuk dan semua cairan yang memabukkan. Setiap cairan itu berarti yang apa ya? Yang liquid ya. Sesuatu yang liquid yang bisa memabukkan itu najis. Paham? Abang Aska paham? Mana Abang Aska? Abang Abdullah paham? Sesuatu yang liquid, yang cairan, yang bentuknya cair, oke, dan dia memabukkan, berarti itu najis. Baik. Mana Abang Aska? Coba di unmute. Di unmute dulu, coba di unmute Abang Aska sama Abang Uboy. Cai halib, kamu tahu kan cai halib? Iya, Ya, itu liquid atau tidak? iya. Iya. Tapi memabukkan atau enggak? Hmm? Memabukkan atau enggak? Memabukkan tuh bikin mabuk. Bikin kita Mabuk. gitu hilang akalnya. Memabukkan nggak Cai Halib itu? Mabuk apa? Pernah meminum Cai Halib nggak? Iya, Iya. jadi bikin mabuk nggak? Enggak. Enggak lah, enggak. Ya berarti itu nggak Mm-mm. najis, oke ya? Nah cairan yang bikin mabuk, pas minum Cai Halib mabuk nggak? Jadi akalnya Bang Aska sama Bang Oboy jadi kayak gitu. Bikin kayak gitu nggak? Enggak kan? Oh, enggak. Enggak. Begitu pula dengan kopi, begitu pula dengan teh, begitu pula dengan cairan yang lainnya. Kalau misalnya nggak memabukkan, itu berarti suci. Oke, berarti apa?
Suci. Suci. Ya, kalau suci berarti bisa kita minum. Paham ya? Nah, Homer itu najis. Homer itu apa? Nah, najis. Kalau sudah najis, yuk ditulis lagi. Kalau sudah najis, benda yang najis, yuk ditulis. Benda najis, oke. Benda najis, oke, itu haram. Benda najis itu haram dimakan atau diminum. Dimakan atau Paham ya? Paham di sini, insya Allah? Oke. Semua Iya. benda najis itu haram dimakan dan diminum. Oke ya? Ada pertanyaan? Baik. Paham di sini? Resen dulu yang pertama, yang benda najis yaitu homer dan semua cairan yang memabukkan. Nah, melihat cairan tapi nggak memabukkan, minuman cairan tapi nggak memabukkan, berarti nggak najis. Kalau nggak najis, berarti boleh kita minum. Oke? Dan yang kedua, yaitu benda yang najis apa? Anjing, babi, dan keturunannya. Anjing, tahu anjing kan? Dog. Babi, tahu kan? Pig. Nah, itu najis. Seluruh badannya anjing itu najis. Seluruh badannya babi itu najis. Oke, dan juga keturunannya. Keturunannya bagaimana? Misalnya anjing kawin dengan babi, ya kan? Nggak tahu gimana anaknya itu, anjing dan babi. Nah, itu najis juga keturunannya. Atau anjing kawin dengan kambing, misalnya, ya kan? Anaknya itu juga najis. Atau babi kawin dengan sapi, misalnya. Nah, anaknya itu najis juga. Paham ya? Jadi anjing atau babi dan juga keturunan keduanya itu najis. Paham insya Allah? Oke, nah kalau kambing kira-kira Bang Roshid, Ustazah tanya nih Abang Roshid, kambing itu najis enggak ya? Enggak, Ustazah. Enggak. Kambing nikah dengan sapi, najis enggak ya? Anaknya itu? Enggak. Enggak, Jadi yang najis itu adalah anjing, babi, dan keturunan keduanya. Paham ya? iya, Oke. Ustazah. Kemudian yang jenis najis lagi yaitu mayitah, ditulis mayitah, mayitah, mayitah. Oke. Mayitah atau bangkai. Bangkai itu bahasa Arabnya mayitah. Oke. Apa itu bangkai? Setiap hewan yang mati tanpa disembelih sesuai aturan syariat, tanpa proses penyembelihan yang halal. Contohnya maksudnya bagaimana? Kambing. Tadi tadi waktu Ustazah Vina tanya ke Abang Roshid, kambing itu najis enggak ya? Enggak. Dan kata Abang Roshid enggak najis, betul, Masya Allah. Dan dagingnya halal dimakan. Kambing itu dagingnya halal dimakan. Kalau halal dimakan berarti boleh kita mensantapnya, jadikan sate atau dijadikan makanan yang lainnya. Nah, tapi kambingnya pun harus nyembelihnya harus yang benar. Oke, menyembelihnya harus benar. Nggak boleh kalau nyembelihnya misalnya kalau mematikannya dibanting-banting kambingnya. Kayak gitu, dibanting-banting asap kemudian mati. Nah, itu jadinya bangkai. Tadinya halal, karena cara mematikannya tidak disembelih dengan benar, oke, di apa namanya dipukul-pukul, dipukulin ke tembok kayak gitu. Akhirnya mati itu kambing. Nah, jadinya dagingnya haram dimakan. Karena apa? Karena jadi maitah, jadi bangkai. Faham ya dari sini ya? Jadi matinya nggak disembelih sesuai dengan penyembelihan yang halal atau matinya ketabrak misalnya ada ayam itu suci dan dagingnya boleh dimakan, ya kan? Kita hampir setiap hari makan daging ayam, ya kan? Kemudian ayamnya ketabrak mobil, ya kan? Terus kita bilang sayang, ih ini ayamnya dagingnya sayang, kita cuci kita makan. Nah, itu nggak boleh karena dagingnya sudah jadi bangkai. Oke, kalau jadi bangkai berarti najis hukumnya. Kalau najis maka haram untuk kita makan. Faham dari sini? Resen dulu. Baik. Kemudian ya atau dagingnya haram dimakan. Daging haram dimakan itu seperti apa? Seperti babi. Babi itu selain najis memang dagingnya haram dimakan. Oke ya? Haram dimakan babi walaupun disembelihannya dengan cara yang benar, cara yang halal. Tapi dagingnya sendiri adalah daging yang haram. Maka tetap aja
apa namanya babi yang disembelih dengan cara yang benar tadi, karena dagingnya sudah memang daging yang halal haram dimakan, maka matinya pun jadinya bangkai. Oke ya, bisa difahami ya. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan nih adik-adik nih. Ada 3 bangkai. Ya, tadi kan Ustazah bilang bangkai itu seluruhnya najis. Kalau najis berarti haram dimakan. Nah, ada 3 doang nih. Ada 3 yang bangkai itu dianggap suci. Yuk dicatat. Ada 3 bangkai yang dianggap suci, yang tidak najis. Oke, bangkai apa saja? Yang pertama adalah bangkai manusia. Kita ini kalau sudah mati, kita ini kalau sudah mati, itu namanya bangkai, ya, mayit juga, ya kan? Kita jadi bangkai juga. Nah, kita kalau sudah mati, ya kan, bangkai kita, mayit kita, itu statusnya masih suci. Statusnya apa? Tidak najis. Kenapa? Karena Allah memuliakan manusia. Allah itu memuliakan kita, adik-adik, memuliakan manusia. Oke ya? Jadi status kita ini, status kita, mau kita hidup atau kita mati, tetap keadaan kita suci. Oke, adik-adik, manusia, ya, walaupun dia hidup ataupun mati, statusnya apa? Suci atau najis? Suci. Suci. Oke ya. Tapi meskipun statusnya suci, walaupun kita sudah mati nih, Ustazah sudah mati nih. Kan Ustazah jadi bangkai nih, tapi bangkainya suci. Walaupun suci, tetapi haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Padahal sebenarnya kalau suci itu boleh dimakan. Cuma kita, manusia haram untuk dimakan. Karena apa? Lagi-lagi Allah Ta'ala memuliakan manusia. Jadi walaupun sudah mati, dia suci tetapi haram dimakan. Bukan karena bangkai manusianya najis, bukan. Karena Allah Ta'ala memuliakan manusia meskipun dalam keadaan meninggal. Oke ya? Nah, bangkai yang kedua yaitu ikan. Bangkai ikan. Nah, bangkai ikan itu ya kan kalau ngelihat di pantai kemudian ada ikan yang mati, oke, itu kan sudah jadi bangkai itu. Itu suci. Itu nggak najis dan boleh kita langsung menggoreng, kita cuci terus kita goreng. Boleh. Oke ya, nggak masalah. Oke ya. Karena bangkai ikan tidak najis alias suci dan boleh kita makan. Begitu pula dengan belalang. Begitu pula dengan belalang. Tahu belalang kan? Oke. Nah, belalang itu kalau mati, ya, itu bisa langsung kita goreng, ya, jadi keripik, ya, boleh. Paham ya? Jadi nggak najis. Nah, cuma 3 doang. Bangkai yang statusnya suci itu hanya 3 doang. Yang pertama bangkai manusia, yang kedua bangkai ikan, dan yang ketiga bangkai belalang. Coba disebutkan lagi. Di sini ada siapa ya? Yang nggak di open seharusnya ya videonya ya. Ya, coba Kakak Ara, Kak Humaira. Kakak Ara ada? Oke, yuk sebutkan 3 bangkai yang nggak najis. 3 bangkai aja. Tadi kan seluruh bangkai najis tuh, kecuali 3. Sebutkan. Bangkai manusia, bangkai Oke. ikan, dan bangkai belalang. Ahsanti, bangkai manusia, ya kan, nggak najis suci. Tapi apakah boleh dimakan? Bangkai Tidak. tidak boleh. Kenapa? Karena Allah memuliakan manusia Ya. walaupun dalam keadaan sekalipun manusia itu nggak beragama Islam, sekalipun yang non Islam pun, ya kan, walaupun meninggal itu bangkainya tetap suci dan haram dimakan. Paham ya? Jadi kita harus, masya Allah, harus bersyukur nih kita diciptakan Allah sebagai manusia. Paham ya? Oke. Terus tadi yang kedua bangkai apa, Kak Ara? Bangkai ikan. Bangkai ikan. Oke, bangkai ikan suci nggak najis dan boleh dimakan kalau bangkai ikan? Boleh. Boleh. Terus yang kedua bangkai apa?
Bangkai belalang. Bangkai belalang. Ahsanti. Oke ya. Bangkai belalang juga suci bangkainya dan boleh dimakan. Baik, mungkin itu dulu benda najis yang kita ketahui. Jadi hari ini yang kita pelajari yang pertama adalah arti dari toharoh. Oke, toharoh tadi apa? Toharoh itu intinya bersuci, bersuci dari hadas dan juga bersuci dari najis. Kemudian kita belajar pembagian air. Air ada air yang suci mensucikan, ada air yang suci tapi nggak mensucikan, ada air yang najis. Oke, air yang suci mensucikan tadi kaidahnya air yang turun dari bumi, turun dari langit atau yang keluar dari bumi. Itu dinamakan air mutlak, air yang masih murni. Kemudian air yang suci tapi nggak mensucikan ada dua, ya kan? Air yang berubah, ya kan? Air mutaghayyir berubah yang tadinya masih pure menjadi air susu, air teh, air apa lagi, ya kan? Air sirup dan lain sebagainya. Atau air mustakmal dan yang kedua air mustakmal, air yang sedikit yang dipakai untuk bersuci tadi dipakai untuk atau bekasnya air ketika mandi wajib atau berwudu itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Airnya masih suci tetapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dan yang ketiga yaitu air najis. Air najis dibedakan menjadi dua, air yang sedikit atau air yang banyak. Air sedikit mau dia berubah warnanya atau tidak, mau dia berubah rasanya atau tidak, mau dia berubah baunya atau tidak, selama kemasukan najis, maka itu menjadi najis. Nah, najisnya tadi apa saja? Misalnya kemasukan anjing, atau kemasukan bangkai, atau kemasukan homer, ya, dan masih akan kita jelaskan insya Allah di pekan selanjutnya kelanjutan dari najis. Oke ya. Nah, itu kalau kalau airnya sedikit kurang dari 2 kula maka dianggap suci. Maka tetap dianggap najis. Adapun yang mencapai 2 kula atau lebih, nah itu diperhatikan dulu berubah nggak warnanya atau berubah nggak rasanya atau berubah nggak pokoknya sifatnya tadi berubah nggak. Kalau nggak berubah, maka tetap suci. Kalau berubah, maka dianggap najis. Kemudian kita belajar apa itu hadas. Ya, hadas itu dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan berwudu. Hadas besar menghilangkannya dengan mandi wajib atau mandi besar. Kemudian bersuci dari najis. Najis ini yang perlu kita ketahui ada macam-macamnya. Oke, yang kita ketahui yang sekarang kita pelajari yang pertama adalah khomer dan semua cairan yang bikin mabuk ya. Kalau cairan yang tidak bikin mabuk berarti suci. Yang kedua anjing, babi dan keturunannya dan anak-anaknya. Oke, yang ketiga yaitu bangkai. Seluruh bangkai itu najis kecuali 3, bangkai manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan. Oke, insya Allah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam.